Awal mula gue dapat mobil ini pas gue lagi sarapan pagi, iseng-iseng gue search marketplace, terus gue search roadster, akhirnya ketemulah nih mobil. Nama gue Isan Masap, biasa dipanggil Ijan dari MT Auto Club, dan ini mobil gue BMW Z3 tahun 2000. Awal mula gue ngambil mobil ini itu tahun 2019, dan di situ kondisinya gue kebetulan baru aja jual mobil gue yang lama. Nah habis itu setelah gue sama bokap gue memutuskan untuk ngambil ini mobil, ngecek ini mobil, dan kondisinya ternyata bagus banget untuk penilaian dari bokap gue dan gue juga. Dan pas gue lihat itu kondisi mobil ini standar, cuma diganti velg aja. Dia waktu itu pakai BBS RS 2. Pokoknya benar-benar semuanya standar, knalpot, kayak kaki dan interior sama eksterior semua standar. Nah habis itu gue tahu banget nih kriteria bokap gue kalau misalkan milih mobil. Dari sebelum-sebelumnya kalau misalkan gue milih mobil tuh pasti setelah ngeliat tuh pasti masih mikirnya tuh lama, karena bokap gue tuh lebih ke feeling kalau misalkan mau beli mobil kan. Tapi entah kenapa di mobil ini setelah gue lihat di malam itu bokap gue langsung setuju banget, dan di situ gue kaget. Terus gue langsung kayak, wah kapan lagi kan bisa punya mobil kayak gini. Di sini tuh gue seneng banget pokoknya. Setelah gue pakai mobil ini beberapa lama, akhirnya gue memutuskan untuk modif ini mobil kecil-kecilan aja biar manis. Awal mula yang gue ganti itu adalah velg. Gue sempat pakai velg Mahdi Cesar ring 17. Speknya itu 8, depan 8 belakang 9, ET-nya yang depan itu kalau nggak salah 8 juga, dan yang belakang itu 0. Nah kok pas pakai velg itu kebetulan bannya tipis kan, gue ngerasa kayak aduh ngatung banget mobil gue kan ya, kayak kurang enak gitu dilihat. Dan akhirnya gue pasang coilover merek YSX Step 2 di 2020 akhir kalau nggak salah, untuk mendapatkan fitment yang oke menurut gue. Nah setelah gue pasang coilover, menurut gue masih ada yang kurang. Akhirnya gue masang knalpot merek Eisenman. Dan suaranya gue suka banget sih, karakternya dia lebih ngebass garing. Kalau misalkan dia di RPM rendah tuh dia ngebass, tapi kalau misalkan di RPM tinggi dia garing. Itu gue suka banget. Terus kalau misalkan di bagian kabin itu, dia itu Z3 ini kayak kurang bagus untuk entertainmentnya ya. Maksudnya kayak suaranya dari head unitnya juga. Gue head unit ini pakai Pioneer. Sama kalau misalkan subwoofer gue pakai merek Alpine sama powernya, biar lebih dapetin nuansa yang enak aja gitu kalau misalkan dengerin musik. Dan gue anaknya bisa dibilang rada iseng dan nyeleneh sih. Akhirnya gue coba setelan MITI pakai velg RPF1, bannya ATRK ring 18. Di situ gue pakai beberapa lama, menurut gue kayak ada yang kurang gitu. Pas gue lihat lagi, ternyata mobil gue tuh pendek tapi bannya gede, jadi kayak jingkrak gitu, kayak sepatu roda. Terus gue bosen, gue coba lagi setelan pakai velg Mahdi Cesar lagi, tapi gue pasangin turbofan di bagian belakangnya. Udah gue pakai di situ, menurut gue keren banget. Di situ alirannya rada stance sih, simply stance gitu. Terus gue ganti velg lagi ke velg Riverside Geos akhirnya. Di situ sempet setelan gue pop fitment, nggak terlalu pendek banget tapi manis aja menurut gue. Di situ udah pas tuh. Tapi pas kalau misalkan lagi nongkrong gitu ya, gue liat-liatin mobil gue kok kayak ada yang kurang lagi gitu apa ya. Akhirnya gue pendekin lagi mobil gue, dan di sini akhirnya setelan yang pas menurut gue. Gue jatuh hati banget sih ngeliat setelan sekarang. Nah karena menurut gue mobil ini udah oke banget ya bentuknya, kayak udah klasik modern gitu, gue nggak banyak tambahin sih karena gue masih mempertahankan dari original mobil ini. Paling yang gue tambahin di lips, di bagian lips, karena Z3 itu bumper depannya itu dia lebih dongak daripada side skirtnya. Jadi kalau misalkan nggak ada lipsnya kayak lagi nganga gitu mobilnya, kayak kurang enak aja gitu dilihat. Akhirnya gue pasangin lips, bahannya dari fiber, sama gue pasang lampu high day biar lebih bagus aja. Oh ya satu lagi, Z3 ini gue suka banget sama interiornya warna merah. Menurut gue itu klop banget lah sama warna silver. Oh iya, di bagian kaki-kaki, yang lebih tepatnya di bagian pengereman, ini udah gue ganti pakai slotted disc brake sih, jadi biar lebih enak aja gitu ngeremnya. Terus untuk bagian yang paling spesial menurut gue di mobil ini, itu ini. Grill sampingnya ini tuh bener-bener kayak ya di aja gitu, di Z3 aja. Karena di adanya di penerusnya itu Z4 udah gak ada ini. Dan
menurut gue ini menjadikan signature dari mobil ini sih. Dan untuk mobil ini karena dia roadster atau PNI convertible, dia ini menurut gue udah lumayan canggih. Di tahunnya 2000 dia udah menggunakan sistem elektrik. Plus minusnya gue punya mobil convertible itu adalah dia itu berisik ya. Gue nggak tahu nih kalau misalkan di mobil-mobil zaman sekarang. Kalau di mobil ini sih dia berisik. Kalau misalkan gue lagi kayak di lampu merah atau di jalan, kalau ada motor di belakang tuh dia masuk kedengarannya ke kabin gue. Jadi gue bisa dengerin kalau mereka ngomongin apapun, gue bisa dengerin. Dan juga kalau misalkan pakai convertible kayak gini, gue harus sering-sering pakein yang apa sih namanya kayak waterproof gitu ya. Jadi kayak dia ada efek daun talasnya gitu, biar dia nggak terlalu nyerap ke kanvasnya dan mengakibatkan bocor gitu. Jadi perawatannya harus lebih ekstra. Setelah 4 tahun gue pakai mobil ini, banyak banget suka dukanya yang udah gue alamin. Terutama kalau misalkan gue lagi ngibing sama teman-teman gue. Karena mereka udah tahu tuh kalau misalkan gue pengen ngibing, pasti kayak nentuin tempatnya tuh jalannya tuh harus yang nggak ada lubang atau nggak banyak poldurnya. Karena poldur itu paling banyak nih masalah gue sama poldur. Jadi waktu itu lagi ada acara di Pondok Indah. Ini sama yang rekam nih di belakang nih. Setelah acara selesai itu kita rencana tuh pengen makan, tapi gue sama dia udah ngobrolin nih kemana ya makan yang enak yang gak banyak poldurnya segala macem di daerah itu. Akhirnya diputusin ke daerah mana Pai? Kepertok ya kalau salah daerah itu. Nah setelah Kepertok, gak taunya jalannya tuh poldur itu parah banget, tapi gue nekatin, gue lewatin lah. Akhirnya satu udah gue paksa, kedua, nah udah kedua tuh udah parah banget, poldurnya udah lumayan tinggi, dan disitu mobil gue nyangkut. Akhirnya temen gue itu turun dari mobilnya, terus markirin gue sampai nyetopin mobil yang belakang. Dan di situ juga ada temen gue juga sama bokapnya ikut. Wah itu pecah banget sih. Terus gue sampai mundur lagi, harus ngelewatin tuh poldur lagi, nyangkut-nyangkutan lagi. Di situ belakang udah macet semua, udah di stopin. Akhirnya gue langsung ngambil kanan, putar balik, dan di situ lolos sih. Tapi udah ngerepotin teman-teman gue sama bikin macet. Maaf ya, yang waktu itu di situ. Selama gue pakai mobil ini dalam kondisi statik, pendeknya segini, menurut gue capek sih. Capeknya sih ada sih. Jadi gue akhirnya mobil ini tuh nggak gue pakai buat daily karena kemana-mana ribet sih. Soalnya kan di jalan Jakarta ini banyak yang berlobang, terus sempit, apalagi polder-poldernya tinggi-tinggi banget kan, udah kayak menara yang di Dubai tuh. Nah akhirnya mobil ini tuh gue pakai buat weekend lah, buat nongkrong sama teman segala macem. Kalau untuk daily gue pakai mobil keluarga yang biasa sih. Gue berharap banget mobil ini masih ada sama gue sampai nanti gue punya anak, dan anak gue itu bakal gue suruh nerusin mobil ini dan menjadi legacy untuk keluarga gue nanti. Ya mungkin segitu aja sih cerita singkat dan penjelasan tentang mobil gue ini. Overall gue suka banget dan puas banget. Makasih udah dengerin cerita gue. Dadah.